Baiklah, pada saat ini saya akan membahas mengenai presentasi lisan. Apa sih presentasi lisan itu? Dan mengapa presentasi lisan itu sangat penting dalam suatu organisasi bisnis? Presentasi lisan merupakan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang-orang untuk memaparkan informasi-informasi, gagasan-gagasan, serta ide-ide yang sudah kita rangkum. Dalam suatu organisasi bisnis, seorang pekerja yang bekerja dalam organisasi bisnis tersebut, mereka akan sering memaparkan ide mereka dalam suatu rapat atau pertemuan, baik di hadapan pimpinan, nasabah, maupun teman sejabat. Tujuan dari presentasi lisan yaitu yang pertama memberitahukan, yaitu suatu informasi kita memberitahukan kepada pendengar dengan harapan si pendengar memberikan umpan balik kepada si pembicara. Yang kedua membujuk, yaitu membujuk agar mereka melakukan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu meyakinkan, yaitu mengubah jalan pikiran pendengar. Dan yang keempat menghibur. Unsur-unsur presentasi lisan yaitu yang pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kita akan memberitahukan kepada mereka pendengar yaitu apa yang akan kita bahas dalam presentasi tersebut. Dan yang kedua isi. Dalam isi ini kita akan memaparkan ide-ide kita serta informasi-informasi yang akan kita bahas. Dan yang ketiga kesimpulan. Dalam kesimpulan ini kita akan memberikan poin-poin kepada mereka, serta inti-inti dari apa yang kita presentasikan pada saat itu. Selanjutnya yaitu persiapan presentasi lisan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua menganalisa pendengar, yang ketiga menetapkan metode. Terdapat 4 metode, yaitu yang pertama impromptu, yaitu secara spontan. Yang kedua yaitu menghafal. Pembicara sudah merancang dan menghafal setiap kata demi kata. Yang ketiga yaitu naskah. Pembicara membaca naskah yang sudah disediakan jauh sebelumnya. Yang keempat yaitu ekstemporan, yaitu mempresentasikan sesuai pemikirannya. Dalam metode ini, pembicara mempersiapkan kerangka presentasinya secara berurut. Yang keempat yaitu menyusun bahan. Terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sekunder, data yang dikumpulkan dari majalah, buku, surat kabar, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mempersiapkan alat bantu. Dengan adanya alat bantu, dapat memperkuat pesan yang sedang disampaikan. Alat bantu misalnya berupa LCD, papan tulis, dan lain-lain. Yang keenam yaitu latihan oral. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kita latihan dulu atau mempersiapkan diri kita. Dan yang ketujuh yaitu teknik relaksasi. Selanjutnya yaitu melaksanakan presentasi lisan. Dalam melaksanakan presentasi lisan, kita harus melakukan secara profesional, misalnya percaya diri dan tetap fokus. Ada beberapa petunjuk untuk mengurangi ketakutan, yaitu yang pertama pilihlah topik yang diminati lalu dikuasailah. Yang kedua yaitu tahu memahami situasi pendengar. Yang ketiga yaitu melakukan persiapan yang matang. Yang keempat yaitu berlatihlah sebanyak mungkin. Dan yang kelima yaitu ketika presentasi, gunakanlah beberapa isyarat nonverbal untuk menekankan suatu poin. Tadi merupakan pembahasan mengenai presentasi lisan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.